Seorang mekanik berpengalaman selama puluhan tahun bekerja di bengkel-bengkel berkinerja tinggi mengakui sesuatu kepada saya yang benar-benar mengubah pemahaman saya tentang mesin. Dia mengatakan kepada saya, dengan sangat serius, mesin tidak mati karena usia tua, tetapi mati karena perlakuan buruk sehari-hari yang bahkan tidak disadari oleh pemiliknya sebagai perlakuan buruk. Dan dia benar sekali. Hari ini saya akan mengungkapkan 24 rahasia bulanan yang secara harfiah mengubah mesin tua yang lelah menjadi mesin yang berjalan seperti baru. Ini bukan kiat-kiat dasar yang akan Anda temukan di buku panduan manapun. Ini adalah rahasia profesional yang dijaga ketat oleh para mekanik veteran. Trik terakhir dalam daftar ini adalah yang paling ampuh dan belum banyak diketahui. Fokus di sini bukan hanya pada menjaga agar mesin Anda tetap berjalan, tetapi juga membuatnya berjalan seperti baru, memulihkan tenaga, efisiensi, dan kelancaran yang hilang. Bersiaplah karena apa yang akan datang benar-benar dapat menambah umur mesin Anda selama puluhan tahun. Ganti oli berdasarkan penggunaan sebenarnya, bukan hanya jarak tempuh. Jarak tempuh saja tidak menceritakan keseluruhan cerita tentang bagaimana mesin telah digunakan. Degradasi oli jauh lebih bergantung pada gaya mengemudi daripada jarak yang ditempuh. Mobil yang melakukan perjalanan jauh di jalan raya dengan kecepatan konstan akan mendegradasi oli jauh lebih lambat daripada mobil yang hanya melakukan perjalanan pendek di kota dengan sering berhenti dan jalan. Pemeriksaan visual pada oli bekas mengungkapkan kebenarannya. Warna dan viskositas adalah indikator langsung dari kondisi sebenarnya. Perjalanan pendek sangat merusak karena mesin tidak pernah mencapai suhu operasi penuhnya, sehingga memungkinkan uap air dan residu pembakaran untuk mencemari oli tanpa terbakar. Mesin turbocharger membutuhkan penggantian oli yang lebih sering karena oli terkena suhu ekstrim. Saya memiliki kesaksian langsung dari seorang pengemudi taksi yang mengganti olinya setiap 5.000 km. Mesinnya telah menempuh lebih dari 400.000 km dan berjalan seperti baru. Sebaliknya, seorang pengemudi kota dengan model yang sama mengganti olinya sesuai manual setiap 15.000 km dan mesinnya mati pada 150.000 km. Membersihkan katup AGR untuk pembakaran sempurna. Katup AGR atau katup resirkulasi gas buang memiliki fungsi khusus, mengembalikan sebagian gas buang ke mesin untuk mengurangi suhu pembakaran dan emisi. Seiring waktu, jelaga dan endapan karbon menumpuk, secara bertahap menghalangi saluran. Gejala katup EGR yang kotor meliputi putaran mesin yang tidak stabil dan penurunan tenaga yang nyata, terutama saat akselerasi. Jelaga yang menumpuk secara harfiah menghalangi aliran gas, mencegah mesin bernapas dengan benar. Pembersihan harus dilakukan setiap 50.000 hingga 60.000 km untuk mempertahankan efisiensi optimal. Prosesnya relatif sederhana. Lepaskan katup, rendam dalam bahan kimia khusus untuk melarutkan endapan, dan bersihkan saluran dengan hati-hati. Setelah dibersihkan, mesin langsung bernapas lebih baik, putaran mesin stabil, dan tenaga kembali. Saya pernah mengalami kasus yang tak terlupakan, yaitu sebuah mobil dengan lampu indikator mesin menyala terus-menerus karena kode yang terkait dengan EGR. Beberapa bengkel merekomendasikan penggantian total dengan biaya lebih dari 400 euro. Pembersihan mendalam yang sederhana sepenuhnya menyelesaikan masalah tersebut. Pemeriksaan level dan warna cairan bulanan. Jangan menunggu sampai level cairan sangat rendah untuk memeriksanya. Rutinitas bulanan selama 5 menit dapat mencegah biaya perbaikan ribuan euro. Oli harus diperiksa saat mesin hangat untuk mendapatkan pembacaan yang akurat, tetapi periksa juga saat dingin untuk melihat apakah ada pengenceran bahan bakar. Cairan pendingin harus diperiksa level dan warnanya. Jika berwarna coklat atau berkarat, berarti telah kehilangan sifat anti-korosifnya. Cairan rem bersifat hygroskopis, menyerap kelembapan dari udara seiring waktu, menurunkan titik didihnya dan membahayakan keselamatan. Cairan power steering, jika selalu rendah, menunjukkan adanya kebocoran pada sistem yang perlu diperbaiki. Cairan transmisi sangat penting. Bau dan warnanya menunjukkan kondisinya. Jika berbau gosong atau sangat gelap, perlu segera diganti. Saya memiliki pelanggan yang mendeteksi kebocoran transmisi tahap awal selama pemeriksaan bulanan mereka. Biaya perbaikannya 200 euro. Jika mereka menunggu sampai transmisi rusak, biayanya akan lebih dari 3.000 euro.
Rutinitas sederhana memeriksa semua cairan setiap bulan ini menciptakan kesadaran akan kondisi kendaraan. Gunakan bahan bakar berkualitas terbaik yang tersedia. Perbedaan antara bahan bakar ekonomis dan premium bukan hanya harga, tetapi juga kualitas pemurnian dan aditif yang terkandung di dalamnya. Angka oktan yang tepat untuk desain mesin Anda sangat penting untuk mencegah knocking, ketukan. Bahan bakar premium mengandung aditif deterjen yang secara aktif membersihkan sistem injeksi bahan bakar saat Anda mengemudi. SPBU yang bereputasi baik berinvestasi dalam menjaga kebersihan tangki mereka. SPBU yang meragukan mungkin memiliki air, endapan, atau bahan bakar yang dicampur. Bahan bakar berkualitas buruk secara bertahap mencemari injektor, mengurangi efisiensi penyemprotannya. Saya pernah menangani kasus mesin dengan knocking parah karena pemiliknya menggunakan oktan 87, padahal mesin membutuhkan oktan 91. Kerusakan piston bersifat permanen. Investasi ekstra pada bahan bakar berkualitas akan terbayar dengan sendirinya melalui peningkatan performa, konsumsi bahan bakar yang lebih rendah, dan perawatan yang lebih sedikit. Injektor yang bersih mengatomisasi bahan bakar dengan lebih baik, pembakaran lebih sempurna, dan mesin menghasilkan lebih banyak tenaga dengan lebih sedikit bensin. Filter bahan bakar juga lebih cepat kotor dengan bensin berkualitas buruk, sehingga memperpendek masa pakainya. Menguras kondensasi dari tangki bahan bakar. Air di dalam tangki bahan bakar, terutama berasal dari kondensasi, yang sangat bermasalah pada tangki yang selalu dibiarkan setengah kosong. Udara di dalam tangki mengandung uap air yang mengembun di dinding saat suhu turun. Gejalanya meliputi mesin tersendat, terutama terlihat saat start dingin, dan kehilangan tenaga sesekali. Ada aditif penghilang air yang dirancang khusus untuk mengemulsikan air dan memungkinkannya melewati sistem tanpa menyebabkan kerusakan. Menjaga tangki tetap penuh mencegah kondensasi karena ruang untuk udara lembab berkurang. Satu kasus ekstrim yang tidak akan pernah saya lupakan. Injektor berkarat sepenuhnya di bagian dalam karena air yang menumpuk selama berbulan-bulan. Biaya penggantian lebih dari 1.200 euro. Di musim dingin, masalah ini diperparah secara dramatis karena air dapat membeku di saluran bahan bakar. Pencegahan yang paling efektif adalah mengisi tangki sepenuhnya sebelum periode tidak aktif yang lama, terutama jika Anda menyimpan mobil selama musim dingin. Di daerah dengan kelembapan tinggi, menggunakan aditif penghilang air setiap 3 bulan adalah investasi yang cerdas. Periksa dan sesuaikan tegangan sabuk timing. Sabuk timing yang terlalu longgar dapat melompati gigi pada sprocket sehingga mesin menjadi tidak sinkron. Sabuk yang terlalu kencang menyebabkan keausan dini pada sabuk itu sendiri dan bantalan pompa air. Inspeksi visual harus dilakukan setiap bulan, mencari retakan, sobekan, atau kilap yang berlebihan yang menunjukkan keausan. Setiap retakan yang terlihat memerlukan penggantian segera tanpa pengecualian. Suara saat menghidupkan mesin, terutama derit bernada tinggi, sering menunjukkan masalah dengan tegangan atau keausan. Saya memiliki catatan dari seorang pemilik yang sabuknya melompati beberapa gigi saat mengemudi, katup bertabrakan dengan piston, mesin hancur total, dan biaya perbaikan melebihi 5.000 euro. Semua ini dapat dicegah dengan penggantian preventif seharga 300 euro. Penggantian bukan hanya sabuk. Tensioner dan pompa air harus diganti secara bersamaan karena memiliki masa pakai yang serupa. Banyak bengkel menawarkan kit sabuk timing lengkap yang mencakup semua yang diperlukan. Investasinya mungkin tampak tinggi, tetapi sangat kecil dibandingkan dengan potensi kerusakan mesin. Pada mesin tipe interference, di mana katup dan piston menempati ruang yang sama pada waktu yang berbeda, sabuk yang putus adalah hukuman mati. Bersihkan ventilasi bak mesin secara teratur. Ventilasi bak mesin memiliki fungsi penting. Ventilasi ini mengeluarkan gas buang dari silinder ke dalam bak mesin, mencegah penumpukan tekanan. Ketika ventilasi tersumbat oleh oli kental dan endapan, tekanan internal meningkat secara berbahaya. Tekanan berlebihan ini secara harfiah memaksa oli melewati sigel dan gasket yang tidak dirancang untuk menahannya. Saya pernah melihat kasus kebocoran oli misterius yang membingungkan banyak mekanik. Penyebab utamanya adalah ventilasi yang benar-benar tersumbat. Membersihkannya setiap 6 bulan sangat sederhana, tetapi sangat efektif dalam mencegah kebocoran ini. Prosesnya melibatkan pelepasan selang,
membersihkannya dengan pelarut, dan memeriksa adanya penyumbatan. Satu kasus yang berkesan, seorang pelanggan dengan konsumsi oli berlebihan mengganti beberapa segel tanpa hasil. Solusinya adalah membersihkan ventilasi yang tersumbat dan konsumsi oli berhenti seketika. Ini adalah tugas perawatan sederhana, tetapi sering diabaikan karena tidak termasuk dalam interval servis standar. Periksa dudukan dan bracket mesin setiap bulan. Dudukan mesin tidak hanya menopang berat kendaraan Anda, tetapi juga menyerap semua getaran yang dihasilkan oleh pembakaran dan pergerakan bagian internal. Seiring waktu, karet akan rusak, retak, atau patah sepenuhnya. Gejalanya tidak salah lagi. Getaran berlebihan terasa di setir dan pedal, dan bunyi berderak logam saat menghidupkan atau mengganti gigi. Tes sederhana mengungkapkan kondisinya. Dengan pedal rem ditekan kuat, masukkan gigi pertama atau drive dan akselerasi perlahan. Mesin seharusnya tidak bergerak berlebihan, hanya sedikit bergoyang. Jika bergerak beberapa sentimeter atau menabrak sesuatu, dudukan tersebut rusak. Dudukan yang rusak tidak hanya menyebabkan gangguan, tetapi juga merusak komponen di sekitarnya karena pergerakan yang berlebihan. Saya punya contoh yang mengejutkan. Dudukan yang rusak memungkinkan mesin bergerak begitu banyak sehingga memutus selang pendingin. Mesin terlalu panas sebelum pengemudi menyadari kebocoran tersebut. Total kerusakan melebihi 2.000 euro. Dudukan baru berharga 80 euro. Penggantian dudukan secara preventif ketika menunjukkan tanda-tanda kerusakan sepenuhnya menghindari kerusakan tambahan ini. Pada beberapa model, terdapat 3 atau 4 dudukan, dan tidak semuanya rusak secara bersamaan. Mengganti yang rusak biasanya sudah cukup. Anda tidak perlu mengganti semuanya. Dudukan hidrolik modern lebih efektif, tetapi juga lebih mahal. Bersihkan injektor Anda secara teratur dan benar. Injektor yang kotor menghasilkan pembakaran yang tidak sempurna karena pola semprotannya terdistorsi. Ada 2 metode, menambahkan aditif ke dalam tangki atau pembersihan ultrasonik profesional. Gejalanya meliputi akselerasi yang tersendat, konsumsi bahan bakar yang tinggi tanpa sebab, dan asap knalpot yang berlebihan. Pola semprotan yang terganggu berarti bahan bakar tidak teratomisasi dengan halus, menghasilkan tetesan besar yang tidak terbakar sempurna. Pembersihan ultrasonik adalah metode yang paling efektif. Injektor dilepas dan ditempatkan dalam mesin khusus yang menggunakan ultrasound dan bahan kimia untuk menghilangkan semua endapan. Saya pernah menangani kasus yang tak terlupakan, yaitu mesin yang tampaknya sudah benar-benar aus. Asap, tidak bertenaga, dan konsumsi bahan bakar yang buruk. Pemiliknya mempertimbangkan untuk menjualnya. Pembersihan injektor profesional benar-benar mengubah mesin, mengembalikan semua tenaganya, dan konsumsi bahan bakar turun 30%. Biayanya 200 euro dibandingkan dengan ribuan euro untuk perbaikan yang menurutnya dibutuhkan. Pencegahan melibatkan penggunaan aditif pembersih injektor setiap 10.000 km, terutama jika Anda menggunakan bahan bakar dengan kualitas yang meragukan. Investasi untuk perawatan injektor sangat kecil dibandingkan dengan penggantiannya. Satu set injektor baru dapat berharga antara 600 hingga 2.000 euro tergantung pada modelnya. Jaga agar sistem intake tetap bersih sepenuhnya. Sistem intake bukan hanya filter udara, tetapi juga mencakup seluruh saluran intake, throttle body, manifold intake, dan katup intake. Oli mesin yang pasti keluar sebagai uap melalui sistem PCV mengkontaminasi seluruh intake seiring waktu. Kotoran menumpuk terutama pada throttle body, membatasi aliran udara. Manifold intake dapat menumpuk endapan oli dan karbon yang signifikan pada mesin dengan jarak tempuh tinggi. Pembersihan tahunan lengkap dari seluruh sistem mengembalikan aliran udara yang optimal. Mesin merespons seperti baru setelahnya karena bernapas dengan bebas lagi. Saya memiliki pelanggan yang secara bertahap kehilangan tenaga selama bertahun-tahun, begitu lambat, sehingga dia tidak menyadarinya. Setelah pembersihan intake lengkap, dia kagum betapa banyak tenaga yang tanpa disadarinya telah hilang. Hubungan dengan sensor MAF bersifat langsung. Jika intake kotor, sensor juga menjadi terkontaminasi, mengirimkan pembacaan yang salah ke komputer. Pembersihan harus mencakup penghilangan fisik endapan berat dan penggunaan bahan kimia tertentu. Pada mesin injeksi langsung, di mana bahan bakar tidak membersihkan katup,
Perawatan ini menjadi lebih penting lagi. Bersihkan ruang bakar Anda secara teratur. Penumpukan karbon di ruang bakar adalah salah satu masalah tersembunyi yang secara harfiah mencuri ruang vital di dalam mesin. Seiring waktu, endapan karbon menumpuk di dinding ruang bakar, di bagian atas piston, dan di sekitar katup, secara dramatis mengurangi volume ruang bakar. Pengurangan ruang ini secara artifisial meningkatkan rasio kompresi, yang mungkin terdengar positif secara teori, tetapi dalam praktiknya menyebabkan detonasi prematur dengan menciptakan titik panas yang menyalakan campuran terlalu dini. Gejalanya adalah hilangnya tenaga yang nyata, peningkatan konsumsi bahan bakar, dan suara ketukan khas saat berakselerasi yang menunjukkan detonasi. Pembersihan profesional dengan walnut blasting yang menggunakan cangkang kenari yang dihancurkan sebagai bahan abrasif ringan atau bahan kimia khusus dapat menghilangkan endapan ini tanpa merusak permukaan logam. Perbedaan sebelum dan sesudahnya benar-benar menakjubkan. Saya telah melihat uji dyno di mana mesin mendapatkan kembali antara 15 dan 20 tenaga kuda setelah dekarbonisasi lengkap. Pemulihan tenaga terlihat sejak pertama kali dinyalakan. Saya memiliki kesaksian dari pemilik mesin turbocharger dengan jarak tempuh 120.000 km yang mengeluh bahwa mobilnya telah kehilangan karakter sportinya sepenuhnya. Setelah pembersihan karbon secara profesional, mesin tersebut benar-benar hidup kembali, terasa seperti baru. Pencegahannya relatif sederhana, menggunakan bahan bakar berkualitas tinggi yang tersedia, dan sesekali menjalankan mesin pada RPM tinggi dengan throttle terbuka lebar di jalan raya membantu membakar endapan ini secara alami. Mesin injeksi langsung sangat rentan karena bahan bakar tidak membersihkan katup masuk seperti pada sistem injeksi multipoint. Seorang mekanik spesialis menjelaskan kepada saya bahwa ia sering melihat masalah ini pada mesin modern yang hanya digunakan di kota, karbon menumpuk karena mesin tersebut tidak pernah mencapai suhu yang cukup tinggi untuk membakarnya. Berinvestasi dalam pembersihan karbon setiap 80.000 hingga 100.000 km benar-benar dapat menambah umur mesin selama beberapa dekade dan membuatnya tetap berjalan seperti baru. Karbon yang menumpuk tidak hanya meningkatkan rasio kompresi, ia juga bertindak seperti spons, menyerap bahan bakar saat dingin dan melepaskannya terlambat, yang membuat start sulit dan menghasilkan idle yang kasar. Yang lebih berbahaya, serpihan karbon yang terlepas dapat menggores dinding silinder jika cukup keras, mempercepat keausan ring piston, dan menyebabkan konsumsi oli. Detonasi, suara berderak itu, adalah musuh senyap mesin. Itu adalah pembakaran yang tidak terkontrol yang membuat piston dan batang penghubung mengalami gaya ekstrim yang tidak dirancang untuknya, berpotensi menyebabkan kegagalan fatal. Gunakan mesin secara bergantian di berbagai rentang RPM. Cara Anda menggunakan mesin di berbagai rentang RPM memiliki dampak yang sangat besar pada kesehatan jangka panjangnya. Mesin yang selalu berjalan pada RPM rendah, biasanya di bawah 2000 putaran, cenderung mengalami karbonisasi karena tidak mencapai suhu pembakaran optimal untuk membakar endapan sepenuhnya. Di sisi lain, tidak pernah mencapai batas putaran maksimum juga tidak sehat. Mesin perlu sesekali bekerja pada rentang operasi penuhnya untuk menjaga sistem tetap bersih. Penggunaan yang bervariasi di berbagai rentang RPM secara alami membersihkan endapan dan menjaga semua komponen bekerja dengan baik. Ada sesuatu yang disebut orang Italia sebagai latihan Italia. Sesekali menjalankan mesin pada RPM tinggi dengan katup gas terbuka lebar yang membersihkan endapan karbon, membakar residu, dan menjaga agar ring piston berfungsi dengan benar. Mengemudi di jalan raya secara dramatis meningkatkan kesehatan mesin dibandingkan dengan mengemudi di kota terus-menerus karena memungkinkan mesin mencapai suhu operasi penuhnya dan bekerja pada rentang beban yang berbeda. Saya punya pengalaman menarik dengan dua mobil identik. Satu milik seorang wanita lanjut usia yang hanya mengemudi ke supermarket dengan kecepatan rendah, yang lain milik seorang pengemudi yang sering melakukan perjalanan jauh. Pada jarak tempuh 100.000 km, mesin mobil nenek itu perlu dibersihkan secara menyeluruh dan menunjukkan endapan yang parah, sementara mesin yang sudah sering digunakan tampak bersih di bagian dalamnya. Keseimbangan antara perawatan dan penggunaan yang tepat sangat penting. Ini bukan tentang memperlakukan mesin dengan buruk, tetapi tentang menggunakannya secara maksimal.
RPM tinggi bermanfaat selama mesin sudah benar-benar panas dan peningkatannya bertahap, bukan tiba-tiba. Seorang insinyur mesin menjelaskan kepada saya bahwa pabrikan mendesain mesin untuk beroperasi di seluruh rentang putarannya dan membatasi diri hanya pada RPM rendah, seperti memiliki atlet yang tidak pernah berlari dengan kecepatan maksimal. Pada akhirnya, mereka akan kehilangan performa. Rekomendasi praktisnya sederhana. Sebulan sekali di jalan yang bersih, dengan mesin sudah benar-benar panas, naikkan putaran mesin hingga 4.000 atau 5.000 RPM di setiap gigi selama beberapa detik. Anda akan menyadari bahwa setelahnya, mesin berjalan lebih lancar dan merespons lebih baik. Bersihkan dan lindungi sensor suhu. Sensor suhu sangat penting untuk pengoperasian mesin yang tepat karena komputer menggunakannya untuk menyesuaikan campuran bahan bakar. Sensor suhu cairan pendingin sangat penting. Pembacaan yang salah menyebabkan komputer salah memperkaya atau mengurangi campuran. Membersihkan terminal dan memverifikasi fungsinya yang tepat harus menjadi bagian dari setiap servis. Beberapa model juga menyertakan sensor suhu oli yang sama pentingnya. Sambungan yang berkarat adalah masalah yang sangat umum yang menyebabkan pembacaan yang salah. Sensor itu sendiri mungkin baik-baik saja, tetapi sambungan yang kotor menciptakan hambatan yang mendistorsi sinyal. Saya memiliki kasus pelanggan yang mesinnya terus-menerus mengalami panas berlebih tanpa alasan yang jelas. Setelah beberapa diagnostik mahal, masalahnya hanyalah sensor suhu dengan terminal yang berkarat yang mengirimkan pembacaan yang salah, sehingga komputer tidak mengaktifkan kipas radiator pada waktu yang tepat. Pencegahannya sangat sederhana. Pada setiap servis, semprotkan pembersih kontak listrik pada terminal sensor suhu dan periksa apakah ada korosi. Sambungan ke kipas radiator bersifat langsung. Jika sensor membaca secara salah, kipas tidak akan aktif atau akan aktif terlalu lambat. Sensor suhu yang rusak juga dapat menyebabkan mesin kesulitan menyala dalam cuaca dingin karena komputer tidak mengetahui bahwa ia perlu memperkaya campuran bahan bakar. Saya pernah melihat mesin yang boros bahan bakar karena sensor selalu membaca suhu dingin, menyebabkan komputer terus-menerus menjaga campuran bahan bakar tetap kaya. Investasi untuk sensor baru sangat minimal, biasanya antara 20 hingga 50 euro, dibandingkan dengan kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh sensor yang rusak. Tips profesional. Verifikasi dengan alat pemindai bahwa pembacaan suhu dari sensor sesuai dengan suhu mesin sebenarnya, terutama setelah mencapai suhu operasi. Pentingnya sensor ini meluas hingga penghematan bahan bakar. Penyalaan mesin saat dingin hampir sepenuhnya bergantung pada informasi dari sensor suhu cairan pendingin, ECT. Jika sensor gagal mengirimkan sinyal minus 40 derajat Celcius, komputer menganggap mesin membeku dan menyuntikkan bahan bakar dalam jumlah berlebihan untuk mempermudah penyalaan yang mengakibatkan asap hitam awal dan konsumsi bahan bakar yang tidak masuk akal hingga sensor oksigen mengambil alih. Dalam fase loop tertutup, sensor yang sedikit rusak dapat menyebabkan mesin terus-menerus berjalan terlalu kaya atau terlalu miskin, yang tidak hanya memengaruhi kinerja, tetapi juga secara diam-diam meningkatkan keausan jangka panjang. Cara: mengeluarkan udara dari sistem pendingin dengan benar. Gelembung udara yang terjebak dalam sistem pendingin adalah penyebab umum, namun sering diabaikan dari panas berlebih lokal yang dapat merusak mesin. Proses pengeluaran udara setelah penggantian cairan pendingin sangat penting, tetapi sering dilakukan dengan tidak benar atau diabaikan sama sekali. Titik-titik tinggi dalam sistem, seperti blok mesin dan kepala silinder, sangat penting karena disitulah udara cenderung menumpuk. Mesin harus mencapai suhu operasi penuh selama proses pengeluaran udara, sehingga termostat terbuka dan memungkinkan cairan pendingin bersirkulasi ke seluruh sistem, mengeluarkan udara. Saya memiliki pengalaman langsung tentang kasus yang menghancurkan. Sebuah mesin yang telah direkondisi dengan benar, tetapi mekanik gagal mengeluarkan udara dari sistem dengan benar. Gelembung udara menyebabkan panas berlebih lokal di kepala silinder, membuatnya melengkung dan benar-benar merusak perbaikan yang baru saja dilakukan. Prosedur yang benar-benar dapat menyelamatkan mesin. Tanda-tanda adanya udara dalam sistem meliputi fluktuasi suhu yang tidak menentu, hembusan udara dingin yang terputus-putus dari inti pemanas, dan suara gemericik dari dashboard. Pencegahan selama setiap servis pendingin cukup sederhana. Isi sistem secara perlahan, hidupkan mesin,
dan biarkan mesin berjalan dengan tutup radiator terbuka hingga mencapai suhu kerja. Tambahkan cairan pendingin seperlunya dan ulangi hingga tidak ada lagi gelembung udara. Beberapa kendaraan memiliki katup pembuangan khusus di titik tertinggi dalam sistem yang harus dibuka selama pengisian. Seorang mekanik berpengalaman mengajari saya sebuah trik. Angkat bagian depan kendaraan sehingga radiator berada di titik tertinggi, sehingga udara lebih mudah keluar. Udara dalam sistem juga menyebabkan keausan dini pada pompa air, karena gelembung udara menyebabkan kavitasi yang merusak impeller. Kavitasi adalah fenomena yang merusak. Udara yang terperangkap dalam sistem menciptakan gelembung udara yang, saat melewati pompa air dan mengalami perubahan tekanan yang cepat, meledak dengan keras mengenai bilah impeller. Ledakan ini perlahan mengikis logam atau plastik pompa, mengurangi efisiensinya, dan secara drastis memperpendek masa pakainya. Kantung udara juga dapat mengisolasi kepala silinder secara termal, menciptakan titik panas yang mendidihkan cairan pendingin secara lokal. Uap ini menyumbat sensor suhu, menyebabkan sensor membaca suhu rendah atau normal, sementara bagian mesin lainnya mengalami kelebihan beban termal yang tidak terlihat. Inilah yang terjadi pada mesin yang diperbaiki dalam kasus uji. Udara di kepala silinder menyebabkan distorsi yang tidak terlihat namun sangat merusak. Membersihkan katup masuk pada mesin injeksi langsung. Mesin dengan injeksi bahan bakar langsung memiliki masalah khusus yang tidak ada pada sistem sebelumnya. Katup masuk tidak dibersihkan oleh bensin karena bahan bakar disuntikkan langsung ke ruang pembakaran. Pada sistem injeksi multi-titik tradisional, bahan bakar yang disemprotkan ke katup membuatnya relatif bersih. Pada injeksi langsung, oli dari sistem PCV secara bertahap mengkarbonisasi katup. Pembersihan dengan serbuk kenari adalah solusi yang paling efektif. Serbuk kulit kenari disuntikkan di bawah tekanan, menghilangkan endapan tanpa merusak katup. Gejalanya termasuk putaran mesin yang tidak stabil, yang memburuk seiring waktu, dan penurunan tenaga yang nyata. Saya memiliki kasus mesin modern dengan jarak tempuh hanya 80.000 km dengan katup yang sangat berkarbonisasi, sehingga mesin hampir tidak dapat berjalan. Setelah dibersihkan, transformasinya seperti memiliki mesin baru. Pencegahan yang paling efektif adalah memasang penampung oli yang menjebak uap oli sebelum masuk ke sistem intake. Servis ini harus dilakukan setiap 60.000 hingga 80.000 km pada mesin injeksi langsung. Ini adalah salah satu tugas perawatan yang tidak disebutkan oleh produsen dalam manual, tetapi sangat penting. Seorang insinyur menjelaskan kepada saya bahwa ini adalah titik lemah teknologi injeksi langsung. Mereka mendapatkan efisiensi, tetapi menciptakan masalah penumpukan karbon ini. Beberapa produsen telah mulai menggunakan sistem injeksi ganda, menggabungkan injeksi langsung dan multi-point justru untuk menghindari masalah ini. Investasi dalam pembersihan biasanya antara 200 dan 400 euro, jauh lebih kecil daripada potensi kerusakan. Saya pernah melihat katup yang sangat berkarbon sehingga tidak lagi menutup dengan benar, menyebabkan hilangnya kompresi dan konsumsi oli. Penumpukan karbon ini bukan sekadar kotoran permukaan, ini adalah endapan keras berwarna hitam seperti pernis yang menumpuk karena uap minyak yang kembali dari bak engkol melalui sistem PCV, mengenai katup panas dan menempel tanpa dibersihkan oleh bensin. Penumpukan ini secara progresif membatasi aliran udara ke silinder, bertindak seperti asma kronis bagi mesin. Periksa dan bersihkan seluruh sistem knalpot Anda. Sistem knalpot lengkap memiliki dampak langsung pada kinerja mesin yang sering diabaikan banyak orang. Konverter katalitik yang tersumbat benar-benar mencekik mesin karena menciptakan tekanan balik berlebihan yang mencegah gas buang keluar. Resonator dan peredam juga memengaruhi aliran, meskipun dalam skala yang lebih kecil. Tekanan balik berlebihan mengurangi tenaga mesin secara signifikan dan dapat menyebabkan panas berlebih karena mesin bekerja lebih keras. Membersihkan atau mengganti konverter katalitik, tergantung pada kondisinya, sangat penting. Saya memiliki pengalaman langsung tentang mesin yang tampaknya kehilangan tenaga karena keausan. Setelah beberapa diagnosis, mereka menemukan bahwa konverter katalitik telah runtuh di bagian dalamnya, menghalangi aliran. Mesin benar-benar hidup kembali setelah konverter diganti. Tanda-tanda konverter katalitik yang tersumbat meliputi penurunan tenaga secara bertahap, mesin mati pada RPM tinggi,
dan panas berlebih sesekali karena mesin tidak dapat mengeluarkan gas panas secara efisien. Pencegahannya meliputi menghindari penanganan yang kasar, yang dapat merusak konverter katalitik, dan menggunakan bahan bakar berkualitas, baik karena bahan bakar yang buruk mencemari konverter katalitik dengan endapan. Trik diagnostik. Saat mesin dingin, ketuk perlahan konverter katalitik. Menyetel katup pada mesin yang membutuhkannya. Tidak semua mesin modern memiliki penyetel katup hidrolik. Banyak yang masih memerlukan penyetelan celah katup manual secara berkala. Celah yang tidak tepat menyebabkan kebisingan berlebihan dan keausan komponen yang prematur. Celah yang terlalu besar menyebabkan suara berdetik khas logam dan mengurangi efisiensi karena katup tidak terbuka sepenuhnya. Celah yang terlalu kecil lebih buruk. Katup tidak menutup sepenuhnya, menyebabkan hilangnya kompresi dan akhirnya membakar katup. Pemeriksaan sesuai manual, biasanya setiap 60.000 hingga 100.000 km, sangat penting. Gejalanya adalah suara berdetik logam yang meningkat seiring dengan RPM. Saya memiliki kasus yang berkesan tentang mesin Honda yang katupnya tidak pernah disetel selama 150.000 km. Ketika akhirnya disetel, mesin tersebut kembali senyap khas Honda dan efisiensi meningkat secara signifikan. Prosedurnya teknis tetapi penting, memerlukan pelepasan penutup katup dan pengukuran celah dengan alat pengukur celah presisi, menyesuaikan dengan spesifikasi pabrikan yang tepat. Berinvestasi dalam layanan ini, biasanya antara 100 dan 200 euro, dapat mencegah kerusakan katup yang biaya perbaikannya bisa mencapai ribuan euro. Nomor 5. Ganti filter bahan bakar Anda secara teratur. Filter bahan bakar mungkin merupakan bagian yang paling sering diabaikan dalam perawatan mesin rutin. Penyumbatan progresif memaksa pompa bahan bakar bekerja lebih keras, secara dramatis mengurangi masa pakainya. Tekanan rendah yang dihasilkan menyebabkan injeksi yang buruk. Injektor tidak dapat mengatomisasi bahan bakar dengan benar. Gejalanya termasuk hilangnya tenaga yang nyata, terutama saat berakselerasi, hentakan saat mengemudi, dan kesulitan menghidupkan mesin. Saya pernah mengalami kasus yang mengerikan, di mana pompa bahan bakar benar-benar terbakar, karena filternya sangat tersumbat, sehingga pompa bekerja dengan kapasitas penuh terus-menerus sampai akhirnya rusak. Penggantian filter preventif tidak mahal, biasanya antara 20 dan 50 euro, dibandingkan dengan mengganti pompa, yang harganya antara 300 dan 600 euro. Lokasi filter sangat bervariasi. Beberapa berada di dalam tangki yang terintegrasi dengan pompa, yang lain berada di saluran bahan bakar di bawah mobil. Interval yang direkomendasikan adalah setiap 40 hingga 60 ribu kilometer, meskipun tergantung pada kualitas bahan bakar yang digunakan. Saya pernah melihat filter yang benar-benar rusak di bagian dalamnya karena kotoran. Trik diagnostik. Jika mesin secara bertahap kehilangan tenaga tetapi dapat dihidupkan dengan baik, curigai filternya. Gunakan aditif pembersih secara strategis. Aditif pembersih mesin harus digunakan secara strategis, bukan sembarangan. Tidak semua aditif diciptakan sama dan tidak semuanya memiliki tujuan yang sama. Pembersih injektor bahan bakar benar-benar efektif bila digunakan sesuai petunjuk pabrikan. Penstabil bahan bakar sangat penting jika Anda akan menyimpan mobil Anda untuk jangka waktu yang lama. Pembersih sistem lengkap harus digunakan sesekali, bukan setiap kali mengisi bensin. Saya memiliki pengalaman langsung tentang mesin dengan jarak tempuh 200.000 km yang kehilangan tenaga secara signifikan. Perawatan pembersihan lengkap dengan produk berkualitas mengubahnya, mengembalikan responsivitas dan mengurangi konsumsi bahan bakar. Kuncinya adalah jangan menggunakannya secara berlebihan. Ikuti petunjuk pabrikan aditif dengan ketat. Aditif adalah pelengkap, bukan pengganti. Perawatan yang tepat. Merek berkualitas yang diakui seperti Liquimoly, BG Products, dan Techron telah terbukti efektif, sementara produk ajaib yang murah seringkali tidak memberikan hasil apapun atau bahkan dapat menyebabkan kerusakan. Seorang mekanik menjelaskan kepada saya bahwa ia menggunakan pembersih injektor bahan bakar setiap 10.000 km sebagai tindakan pencegahan. Katanya itu seperti asuransi murah terhadap masalah yang mahal. Saya pernah melihat mesin di mana penggunaan aditif berkualitas secara teratur menjaga injektor tetap bersih hingga 200.000 km tanpa perlu pembersihan profesional. Kesalahan umum adalah menggunakan terlalu banyak. Lebih banyak bukan berarti lebih baik. Justru dapat menyebabkan masalah.
Biarkan mesin mencapai suhu operasi sebelum menuntut performa maksimal. Membiarkan mesin mencapai suhu operasinya sebelum menuntut performa maksimal sangat penting, tetapi diabaikan oleh kebanyakan orang. Oli dingin tidak melumasi sepenuhnya. Viskositasnya terlalu tinggi untuk mengalir dengan baik melalui saluran sempit mesin. Logam belum mengembang hingga toleransi desain yang benar saat dingin. 5 hingga 10 menit pertama membutuhkan pengemudian yang halus dan bertahap, menghindari RPM tinggi dan akselerasi yang kasar. Akselerasi dingin sangat merusak karena memberi tekanan pada komponen yang belum siap untuk beban maksimal. Saya tahu ada mesin sport turbocharged yang rusak hanya dalam 50.000 km oleh pengemudi yang berakselerasi agresif segera setelah dinyalakan. Keausan internalnya sebanding dengan mesin dengan jarak tempuh 300.000 km. Kesabaran selama pemanasan benar-benar menghemat ribuan biaya perbaikan di masa mendatang. Pengukur suhu adalah panduan penting. Jangan menuntut performa maksimal dari mesin sampai setidaknya mencapai suhu operasi normalnya. Di musim dingin, periode ini bahkan lebih penting karena semuanya lebih dingin dan oli lebih kental. Saya pernah melihat piston yang tergores, bantalan yang aus sebelum waktunya, dan turbocharger yang rusak karena kurangnya kesabaran saat pemanasan. Ironisnya, pengemudi mengira mereka menikmati mobil bertenaga mereka, padahal kenyataannya mereka merusaknya. Seorang insinyur BMW menjelaskan kepada saya bahwa mesin mereka dirancang untuk bekerja pada suhu operasi maksimumnya. Menggunakannya dalam keadaan dingin, seperti meminta seorang atlet untuk berlari cepat tanpa pemanasan. Lakukan pemindaian diagnostik lengkap setiap tahun. Pemindaian diagnostik OBD, 2 lengkap setiap tahun mengungkapkan masalah yang tidak langsung terlihat. Kode kesalahan yang tersimpan mencakup beberapa kode yang tidak memicu lampu periksa mesin, tetapi menunjukkan masalah yang akan datang. Kode tertunda sangat berharga. Kode tersebut mengungkapkan masalah yang terjadi sekali, tetapi tidak cukup lama untuk mengaktifkan lampu, memungkinkan deteksi dini. Data langsung menunjukkan perilaku semua sensor secara real-time, mengungkapkan masalah yang terjadi sesekali. Deteksi dini mencegah kerusakan besar yang akan menelan biaya ribuan euro untuk diperbaiki. Saya memiliki kasus kode tertunda yang mengungkapkan sensor oksigen yang mulai rusak. Menggantinya secara preventif, mencegahnya merusak konverter katalitik, menghemat lebih dari 1.000 euro. Berinvestasi dalam pemindai OBD 2 dasar, antara 30 dan 100 euro, sangat berharga bagi setiap pemilik. Aplikasi seluler yang dikombinasikan dengan adapter Bluetooth menawarkan alat yang mudah diakses yang dapat digunakan siapapun. Riwayat kode yang tersimpan memberikan informasi berharga tentang kesehatan mesin dari waktu ke waktu. Saya telah melihat pola kesalahan yang mengungkapkan masalah mendasar yang tidak terdeteksi oleh mekanik manapun. Satu contoh, kode sesekali dari beberapa sensor yang menunjukkan masalah pengardian listrik, bukan sensor yang rusak. Kasus lain, kode kesalahan pengapian acak yang mengungkapkan busi yang aus sebelum menyebabkan masalah yang jelas. Filosofi perawatan pencegahan yang konsisten. Filosofi perawatan pencegahan yang konsisten adalah rahasia paling ampuh karena mencakup semua hal lainnya. Jangan menunggu sesuatu rusak, antisipasilah. Investasi kecil dan teratur mencegah perbaikan besar dan mahal. Catatan rinci setiap servis yang dilakukan memungkinkan Anda untuk melihat pola dan merencanakan sesuai kebutuhan. Kenali mesin spesifik Anda dan kebutuhan khususnya. Berkendaralah dengan penuh kesadaran dan hormat. Perlakukan mesin sebagai investasi jangka panjang. Saya memiliki kesaksian yang menginspirasi tentang sebuah mesin dengan jarak tempuh 500.000 km yang benar-benar berjalan seperti baru. Pemiliknya dengan tekun mengikuti perawatan pencegahan, tidak pernah menunda servis, dan berkendara dengan penuh hormat. Pola pikir yang tepat adalah melihat mesin sebagai investasi jangka panjang yang dihargai dengan perawatan yang tepat, bukan sebagai barang sekali pakai. Perbedaan antara pemilik reaktif yang hanya menanggapi ketika sesuatu rusak dan pemilik preventif yang mengantisipasi sangatlah besar. Yang satu menghabiskan banyak uang untuk perbaikan darurat, yang lain berinvestasi dalam jumlah kecil secara teratur dan tidak pernah mengalami keadaan darurat. Saya telah melihat perbedaan pada mobil yang identik.
Satu dengan jarak tempuh 100.000 kilometer membutuhkan perbaikan besar. Yang lain dengan jarak tempuh 300.000 kilometer berjalan sempurna. Satu-satunya perbedaan adalah pola pikir pemiliknya. Perawatan preventif bukanlah pengeluaran. Itu adalah investasi yang akan terbayar berkali-kali lipat. Mesin yang terawat dengan baik mempertahankan nilai jualnya. Tidak pernah mengecewakan Anda dan memberikan kepuasan berkendara yang konsisten. Disiplin untuk mengikuti jadwal perawatan, bahkan ketika tampaknya tidak perlu ketika semuanya berfungsi dengan baik, adalah yang membedakan mesin yang cepat rusak dari mesin yang mencapai 500 juta kilometer. 24 rahasia ini bekerja secara sinergis, masing-masing memperkuat manfaat dari yang lain. Anda tidak perlu menerapkan semuanya sekaligus yang akan terlalu berat. Mulailah dengan 5 atau 6 yang paling penting untuk situasi spesifik Anda, dan secara bertahap tingkatkan jumlahnya. Hasilnya akan berupa mesin yang benar-benar berjalan seperti baru. Ini bukan sihir atau keberuntungan. Ini adalah pengetahuan yang diterapkan dan disiplin yang konsisten. Beritahu saya di kolom komentar. Rahasia mana yang akan Anda terapkan terlebih dahulu dan mengapa? Mesin yang terawat dengan baik akan awet selama beberapa dekade. Tindakan kecil dan konsisten menghasilkan hasil kumulatif yang besar.